Halo semua, kembali lagi dengan Ibnu di sini. Tidak terasa sudah menjelang akhir tahun 2020 dan tentunya akan menyambut tahun baru 2021. Ada berita yang baik, ada yang berita yang kurang baik yang menjelang atau menghampiri tahun 2020 ini. Yaitu salah satunya adalah mengenai meningkatnya wabah virus corona yang Desember ini justru meningkat signifikan. Menyedihkan sih, tapi ya mau nggak mau karena kurang disiplinnya dari kita sendiri. Kabar baiknya adalah sudah ditemukannya vaksin dan vaksin itu akan segera divaksinasi ke seluruh masyarakat Indonesia secara gratis. Semoga kita semua terhindar dari wabah virus ini dan wabah ini segera berakhir. Oke, gue nggak akan bahas mengenai wabah di video kali ini, tapi gue akan bahas mengenai paket yang gue beli dan sudah gue terima dari 2 hari lalu. Jadi rencananya gue akan buka di video gue kali ini. Oke, jadi nggak usah lama-lama, kita buka aja paketnya. Kita lihat isi dalamnya apa. Ini paketnya lumayan jauh nih dikirimnya dari luar kota. Oke, ini adalah isinya. Vivo V20. Jadi ini paket yang gue beli berapa hari lalu dan memang belum sempat dibuka. Ini masih kemasan dan rencananya memang gue mau unboxing di video kali ini. Oke, ini adalah tampilan Vivo V20. Jadi kalau di depannya dusnya ini masih segel ya. Ya, depannya itu ada tulisan 8GB 128GB. Jadi memang gue belinya ukuran yang lebih besar storage-nya, RAM-nya lebih tinggi gitu. Di lain-lainnya nggak ada kanan kirinya ya. Di atasnya itu ada 44 megapiksel. Lalu ada eye autofocus. Ini lumayan bagus nih, karena resolusinya udah gede. Harusnya sih kualitasnya bagus. Lalu ada ultra mid class. Jadi ada lagi 64 megapiksel night camera. Jadi lumayan gede loh, 44 dan 64 untuk yang kamera malamnya. Dan menggunakan Snapdragon 720G. Katanya sih bagus ya untuk resolusi gaming. Di bawahnya itu ada tulisan Vivo V20. Lalu ada tahunnya itu, karena dia baru 2 bulan ya, 2 bulan lebih. Dia rilis tahun 12 bulan 10 tahun 2020. Jadi kalau nggak salah itu bulan Oktober kemarin dia rilis. Dan ini adalah di bulan Desember. Gue coba untuk beli, mau lihat seperti apa sih si Vivo ini. Untuk warnanya menggunakan Midnight Jazz. Ada 2 warna yang ditawarkan. Jadi yang gue pilih yang memang gue suka yaitu Midnight Jazz. Jadi ini produknya dari buatan Indonesia, dari Vivo Indonesia, Vivo Mobile Indonesia gitu. Oke, kita langsung unboxing aja. Anyway, sebenarnya sebelum gue beli Vivo ini, gue tuh udah menggunakan beberapa smartphone. Jadi yang sekarang gue gunakan itu adalah menggunakan brand dari Apple. Jadi gue menggunakan dari mulai iPhone 4 ya, iPhone 4, 5 dan 6, terakhir 6. Terus ini aja. Gue juga menggunakan dari iPad, karena gue punya iPad, dan juga ada MacBook. Jadi memang untuk brand dari Apple ini bukan karena mewah elegannya, tapi lebih ngarah ke stabilnya dari si handphone itu sendiri. Karena menggunakan jarang ada masalah dan cukup stabil, cukup memuaskan untuk digunakan sampai dengan saat ini. Kita lihat dalamnya isinya apa aja dari si dus ini. Ini cuma bungkusnya aja. Lalu ada ini apa isinya ya? Oh, ada casing. Dapat casing, ini kosong. Casing, lalu panduan pemakaian, informasi
penting dari handphone ini ada, oh ini SIM injector, lalu ada casing, ini dapat casing juga nih. Ini ada pembatas. Nah ini ada handphonenya. Nah ini adalah handphonenya si Vivo nya. Oke, ini setelah gue buka semua, ini ada handphonenya, lalu ada panduan si handphone, lalu ada SIM injector, casing, ada kabel. Ini kabelnya katanya untuk flash charging, dan ini ada earphone, masih dapat earphone tapi model yang lama ya, belum yang Bluetooth, masih kabel. Lalu ada juga ini ada Vivo Flash Charge 2.0 33 watt. Wah ini kenceng harusnya nih. Kita akan coba nanti tes untuk charge juga. Nah ini untuk handphonenya. Oke, tadi udah gue coba untuk buka dan otak-atik isi dalamnya, sama sekaligus untuk pindai sidik jari. Sekarang udah coba untuk bisa dipindai. Langsung kita coba. Ini cukup cepat untuk akses di posisi untuk kita gunakan, ya lumayan bagus lah, tidak lambat gitu responnya. Dan di sini ada uniknya ada NFC. Nah ini yang diperlukan sih saat ini tuh. Itu yang diperlukan untuk NFC, dan ada Ultra Game Mode karena dia 720G, biasanya khusus untuk game. Tapi gue nggak akan review untuk detailnya secara tuntas karena gue belum menggunakan seperti apa handphone ini. Mungkin dalam 1 atau 2 bulan ke depan gue akan coba gunakan, baru bisa kasih testimoni lengkapnya seperti apa. Oke, kita langsung gunakan aja untuk bermain game dan kita lihat grafisnya apakah ada patah-patah atau tidak, karena ini 720G ya, Snapdragon yang harusnya kompatibel dan bagus untuk digunakan bermain game. Setelah itu kita akan coba uji untuk video dan hasil dari fotonya. Oke, sekarang gue udah sama anak gue, ini namanya Al. Hai Al. Hai. Dia akan nyoba untuk mainin Free Fire di handphone Vivo V20 Snapdragon 720G yang katanya dikhususkan untuk permainan game. Kita akan lihat komentar dia. Yang sekarang mau dimulai apa nih? Mau setting dulu ya? Setting apanya? Setting sensitivity-nya. Oke, sensitivity-nya katanya. Terus? Oh, dia mau ngatur sensitivity-nya dulu. Bukannya lebih tinggi lebih bagus? Itu kelicinan kalau terlalu tinggi. Oh, kelicinan. Iya. Ini mau di setting dulu supaya nggak terlalu licin maksudnya ya? Iya. Oke, coba. Oke, udah kontrol. Yang resolusinya yang mana? Solusi yang ini. Oh, itu apa tuh? Smooth. Ada grafik ya, smooth, standar, sama ultra ya. Iya. Nah, game ini tuh udah support dengan ultra. Kita akan coba yang versi ultra ya. Oke, dia akan coba untuk bermain dan kita akan lihat komentar dia setelah dia menggunakan beberapa lama dari handphone ini. Oke, gue ada stop timer di sini yang akan mengukur 30 menit penggunaan dari permainan si Free Fire di Vivo V20. Apakah kita akan melihat berkurang seberapa drastis si baterainya ini? Oke, sekarang sudah 30 menit pas untuk pengutaran waktunya bermain Free Fire. Jadi gimana Al? Sekarang udah berapa persen? 93%. 93%, coba lihat digedein. 93%.
Oke Mas Al, sekarang udah ngerasain kan main Free Fire di Vivo V20. Nah, sekarang gimana rasanya? Pas Rasanya sama kenceng. Yang bedakan tadi baterainya berkurangnya dikit ya. iya 93. Nah, tadi kan udah berkurang tuh. Ternyata dari 100% cuma 93% kan. Iya, Nah, untuk setengah jam pemakaian dari si handphone menggunakan Free Fire, memuaskan nggak buat kamu? memuaskan. Karena biasanya pakai handphonenya langsung cepet drop ya. Iya, Nah, kemarin kan kamu ngeliat tuh buat ngecas. Kira-kira buat ngecasnya lama apa cepet? cepet. Cepet banget ya. Iya, cepet banget. Karena dia ada flash charge nih ya, flash chargingnya ya cepet ya. Jadi hanya butuh waktu setengah jam udah bisa dari 40% jadi 100%. Oke, jadi ternyata untuk handphone ini itu kalau dipakai untuk game cukup memuaskan sih, karena menurut dari anakku itu untuk penggunaan resolusinya bisa nyampe ke ultra dan juga resolusinya gambarnya tajam dan nggak patah-patah. Ya memang kalau main game itu ada 3 faktor biasanya, skill, lalu koneksi internet dan juga si device-nya atau gadgetnya. Ketiga ini sementara cukup memuaskan untuk bisa digunakan bermain game. Oke, sekarang gue ada di luar ruangan dan ini lagi nyoba V20 di luar ruangan ini kurang lebih hasilnya seperti ini. Kelihatan nggak? Lumayan bagus sih. Lumayan bagus, jernih kalau dilihat dari atas ini. Kelihatan jelas warnanya. Kita lihat, coba hadapin ke matahari ya. Inilah hadapin ke matahari, cuma nggak kelihatan matahari banget. Masih kelihatan jelas nih ya, seperti ini kalau lebih hasilnya. Nah, ini untuk yang stabilizer untuk di kamera depan, tampilannya kayak gini. Ini main juga jalan goyang tangannya. Kita akan coba untuk bawa lari juga, apakah stabil atau tidak. Ya kalian yang nilai deh, ini cukup stabil atau enggak untuk kameranya. Nah, ini katanya yang kamera belakang dicoba untuk ultra stable, yang bisa stabilin gambar. Bisa kalian lihat ya apakah gambarnya stabil. Jangan coba lari dikit. Ini kan sering goyang. Masih lebih stabil atau tidak. Oke, kalian yang nilai deh stabil atau enggak untuk yang kameranya pada saat itu untuk lari. Kan main goyang sini. Oke, nah ini tampilan untuk dual kamera depan dan belakang. Kurang lebih tampilan seperti ini. Ini yang agak backlight di belakang, depannya bagus. Depannya bagus, resolusi kelihatan warna biru, dan di belakangnya kelihatan. Kita balik. Jadi kamera depannya memang kurang jelas kalau untuk yang terkena papar sinar matahari, tapi kamera belakang resolusi bagus. Nah, kalau ini untuk video belakang super wide angle, cuman sayangnya sih si ultra stable nya ini tidak bisa digunakan berbarengan dengan mode lain. Jadi kalau ingin menggunakan yang stabil, dia harus dimatikan mode yang lainnya, dan ini mode wide angle nya untuk yang kamera belakang. Kualitasnya cukup bagus ya, lihat dari awan warnanya biru, hijau, pohon-pohonnya, dan jelas clear. Hanya pada saat bersentuhan dengan matahari yang cahaya berlebihan langsung backlight dan tidak bisa terantisipasi.
Oke, jadi gue akan bahas mengenai hasil tes gue untuk si Vivo V20 ini. Jadi kalau gue coba kemarin untuk foto dan juga video, hasilnya cukup memuaskan. Kenapa gue bilang cukup memuaskan? Karena ada beberapa hal yang nanti akan gue bahas. Pertama gue akan bicara kelebihannya dulu deh. Kelebihannya dari si foto ini untuk foto. Jadi untuk foto ini hasilnya itu udah cukup bagus dan ya memuaskan lah untuk kategori 48 megapiksel dan juga 64 megapiksel. Video juga sama, ada 1080 dan juga 4K. Cuma yang kemarin gue coba adalah 1080. Nah, berikutnya kalau dari sisi Vivo ini, pada saat dia beli kan dapat casing. Nah, ternyata memang ada fungsionalnya. Ternyata karena si device-nya ini cukup licin kalau dipegang. Jadi dimasukkanlah si casing ini supaya mungkin untuk menjaga supaya tidak jatuh atau retak dan lain-lainnya. Dan di dalamnya itu sudah ada atau tertempel di device-nya itu si tempered glass. Jadi cukup membantu jika ada kemungkinan jatuh ataupun retak. Yang menarik dari si V20 ini punya kamera stabilizer. Jadi ultra stabilizer ini untuk cukup membantu loh pada saat kemarin nyoba itu. Kalau dilihat video awal pada saat pembukaan dicoba video itu kan kelihatan shaking, kelihatan bergetar. Nah, pada saat dia ada shaking, si ultra stabilizer ini cukup membantu untuk mengurangi shaking tersebut. Jadi sangat-sangat membantu kalau mau bikin video dari handphone ini. Ini sangat membantu sekali. Dan berikutnya adalah soal harga. Kalau harga kisaran di 5 juta, tapi kualitasnya sudah mumpuni seperti Apple punya, kayaknya worth it to try sih. Bagus lah untuk dicoba dan digunakan. Dan lumayan menarik loh kalau pembuatan video ini kayak sekarang nih. Bikin video ini kalau dilihat kualitas resolusinya lumayan bagus. Dan pada saat bikin video ya masih bisa di-post dan berlanjut kembali, nggak perlu diberhentikan lalu sambung lagi dengan video baru, jadi masih satu kesatuan. Si Vivo ini juga udah support untuk Android OS versi 11, jadi cukup bagus banget gitu ya. Oke, kalau tadi udah bicara tentang si kelebihan, kita akan bicara tentang kekurangan. Jadi di Ultra Stabilizer karena dia udah support, itu nggak bisa digabung atau dikombin dengan beberapa mode. Contohnya misalkan mode pencerahan wajah, wide angle, dan juga ultra stabilizer. Ternyata nggak bisa digabung ketiganya, hanya bisa dua, yaitu ultra stabilizer dengan wide angle. Hanya dua poin itu yang diutamakan oleh si handphone ini, jadi nggak bisa dikombin banyak-banyak. Yang berikutnya yaitu backlight. Jadi kamera ini pada saat diarahkan ke sinar matahari itu udah timbul kekacauan tuh. Udah timbul ada notice bahwa ini backlight. Bagusnya sih ada notice, tapi tidak bisa dianulir atau diantisipasi sama si handphone ini. Jadi kelihatan bahwa kamera itu hasilnya gelap. Yang berikutnya adalah si suara. Gue nggak ngerti ya, ada beberapa kali gue ngambil percobaan untuk video, hasil suaranya ada yang bagus jelas, ada yang kecil gitu. Jadi aneh sih, mungkin ada padahal gue ngambilnya menggunakan tangan dan juga menggunakan pegangan gitu ya, pegangan dari handle dari si telepon. Oke, menurut gue itu aja unboxing gue kali ini dan sharing mengenai si V20 dari Vivo ini. Mungkin jika kalian punya handphone yang sama atau pernah menggunakan, bisa komentar di kolom komentar dan bisa sharing supaya kita bisa sama-sama nambah ilmu. Makasih banyak yang udah nonton video ini dan sampai ketemu di tahun 2021. Assalamualaikum.